Pagi ini saya akan bacakan beberapa saudara kita yang benar-benar menginginkan Tuhan. Seperti pujian ini yang benar-benar mendeklarasikan bahwa selain Tuhan tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada yang lain. Dan kita boleh saksikan, saya akan bacakan 3 kesaksian di mana mereka yang menginginkan Tuhan, menginginkan kuasa Tuhan, menginginkan pribadi kasih dan firman Tuhan lebih dari yang lain. Dan merekalah yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan kabar baiknya, sebetulnya itu kesempatan buat kita semua. Selama kita menginginkan Tuhan, haus dan lapar, Tuhan akan jawab. Amin. Saya akan bacakan dengan cepat. Ada kesaksian dari saudari kita Debbie dari Singapura. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk zaman dan mujizat yang Engkau nyatakan dalam hidupku dan keluargaku. Di saat kondisi kami terpuruk dalam keuangan karena hutang dan tagihan asuransi yang tidak bisa kami bayar, Engkau Tuhan membuat mujizat melalui streaming ibadah ini. Terima kasih untuk Pastor Lukas, Pastor Indah, jemaat di Jogja yang mendoakan kami, orang-orang yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sungguh memberkati saya. Selama 3 minggu yang lalu ada salah satu perusahaan yang memanggil suami dan mewawancarai untuk menyelesaikan proyek dan pekerjaan. Suami saya tidak pernah memasukkan lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Namun entah bagaimana suami bisa dipanggil. Mendadak suami mempunyai pekerjaan dan posisi yang sangat bagus dan belum mulai bekerja sudah mendapatkan tunjangan operasional dengan jumlah yang tidak terbayangkan. Puji Tuhan, haleluya, hutang kami selesaikan, tunggakan asuransi berhasil kami cicil separuhnya, dan kami merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selanjutnya saya bacakan saudara Sonia Sonjan dari Penang. Shalom Pastor Lukas, Pastor Indah, shalom buat GKKD Jogja. Terima kasih untuk pelayanan doa di setiap streaming ibadah. Kami diberkati karena seluruh jemaat GKKD Jogja bersedia mendoakan kami, orang-orang yang dalam pergumulan. Sehingga iman kami boleh bangkit dan berharap kepada Tuhan. Tuhan melakukan mujizat sama seperti orang lain melakukan mujizatnya. Selama ini nenek saya hampir 7 bulan tidak mau makan dan lambungnya sakit. Setiap kali makan muntah sehingga badan nenek saya kurus dan kering. Puji Tuhan, sudah 2 minggu ini nenek saya dijamah Tuhan mengalami kesembuhan. Perlahan demi perlahan kondisi nenek membaik dan sudah bisa makan tanpa muntah dan lambungnya dia rasakan tidak sakit seperti kemarin. Terima kasih untuk doa buat orang yang sakit. Kami bersyukur sama seperti firman, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit sembuh. Amin. Hari ini kuasa bilur-bilur Yesus masih bekerja, masih boleh kita alami buat semuanya. Terakhir saudara kita dari Harry Roy, Sabah. Salam Pastor Lukas, Pastor Indah. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami punya usaha toko yang sudah hampir 1 tahun ini sepi, tidak laku dan hampir tutup. Karena hampir tidak ada penjualan. Berbagai cara sudah kami tempuh dan lakukan, namun tidak berhasil. 3 bulan terakhir ini kami baru mengetahui kalau ternyata di depan toko kami sering dilempari benda-benda mistik dari orang yang tidak kami kenal, sehingga toko kami tidak kelihatan bagi para pembeli dan tidak laku. Maka kami berdoa, sepertinya ada hasil. Ketika kami melakukan doa di dalam ibadah streaming, kami memutuskan mendengar, percaya akan setiap firman, setiap pujian penyembahan. Dan puji Tuhan, hari ini toko kami kembali laku keras. Sehingga tidak ada lagi omset yang turun. Karena setiap hari istri saya memegang tembok, barang, toko, pintu-pintu sampai di depan toko dan terus berdoa dan mengucap syukur. Sehingga sampai hari ini toko kami laris dan omset kami perlahan-lahan naik.
Dan kami mengakui bahwa Tuhan tidak terbatas meskipun kami hanya mendengarkan melalui streaming. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, bilur-bilur Yesus, pemulihan, pelimpahan tetap bisa menjadi bagian kita selama kita terus berharap, mengandalkan Tuhan, percaya firman-Nya, datang berani menghampiri tahta kasih karunia. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita akan berdoa buat setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengar melalui streaming, dimanapun berada, baik melalui YouTube, melalui streaming radio. Karena sesungguhnya mandat untuk berdoa buat yang sakit dan yang dalam pergumulan itu diberikan kepada kita, gerejanya, tempat ini. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami sepakat Tuhan, dengan otoritas gerejamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini buat setiap saudara kami yang sakit dimanapun berada, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada mendengarkan melalui streaming radio, melalui YouTube, bahkan siaran tunda sekalipun. Kuasamu tidak terbatas, kuasa bilur-bilurmu tidak terbatas, sebab kuasamu itu yang akan menyembuhkan, memulihkan, membawa damai sejahtera mengalir. Yang berada di rumah sakit, di dalam nama Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi. Dalam minggu ini boleh kembali ke rumah, pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa buat seorang pebisnis, di dalam nama Yesus, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi penghadangan. Mulai hari ini terbuka, bahkan pintu-pintu kemurahan, pintu-pintu peluang terbuka. Tidak ada lagi bisnis yang macet. Ada kelimpahan dari seberang laut mengalir. Bisnisnya kembali dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mencari sekolah, yang mencari kuliah, kampus, dimanapun berada. Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang membuat masa depan mereka gilang gemilang. Rancangan penuh pengharapan. Sungguh masa depan itu ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus terbuka, sehingga diberi kesempatan ada sekolah-sekolah yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Kampus-kampus yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Masuk dalam nama Yesus. Tidak ada ketakutan, tidak ada putus pengharapan. Setiap anak-anak-Mu boleh menatap masa depan dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.